Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang nafi' dan barokah. Untuk pembelajaran kali ini IPS kelas 4 tema 3, yaitu dengan tujuan pembelajaran siswa dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Anak-anakku, ketampakan alam di Indonesia ada dua, yaitu yang pertama berupa daratan dan yang kedua yaitu berupa perairan. Yang berupa daratan yaitu contohnya salah satunya adalah gunung. Gunung merupakan bagian dari permukaan bumi yang menjulang tinggi. Jadi gunung dapat dimanfaatkan oleh manusia yaitu sebagai tempat perkebunan, tempat tumbuh dan berkembangnya hutan, suaka marga satwa, tempat rekreasi, menyerap air hujan, dan juga sebagai paru-paru dunia, dan mencegah terjadinya erosi dan banjir, dan menjadi sumber penghasilan. Kemudian selanjutnya dataran rendah. Dataran rendah adalah tanah yang keadaannya relatif datar dan luas. Dataran rendah ini banyak dimanfaatkan antara lain untuk pemukiman, lahan pertanian, dan perkebunan. Dan di layar ini salah satu contoh dataran rendah yang kalian bisa lihat di layar ini. Dataran rendah biasanya terdapat di sekitar pantai, kaki gunung, atau lembah antara beberapa gunung. Kemudian selanjutnya yaitu kalian lihat lagi dalam layar ini yang termasuk kenampakan daratan yaitu lembah. Nah, tadi dataran rendah, sekarang lembah. Lembah adalah bagian permukaan bumi yang rendah dan terdapat di kanan kiri sungai atau lembah sungai atau di kaki gunung. Lembah ini biasanya subur sehingga sangat cocok untuk menjadi daerah pertanian. Akan tetapi biasanya lembah sungai ini juga rawan terhadap banjir. Dan kalian lihat ini salah satu contoh lembah Baliem, Papua. Ini merupakan kenampakan alam berupa daratan. Inilah kekayaan Indonesia berupa sumber daya alam. Selanjutnya yaitu berupa dataran tinggi. Dataran tinggi adalah tanah datar dengan ketinggian ratusan sampai ribuan meter di atas permukaan air laut yang dikelilingi oleh dataran rendah. Dataran tinggi mempunyai udara yang sejuk sehingga banyak didatangi oleh orang untuk menikmati pemandangan alam dan hawa yang sejuk. Dataran tinggi sangat cocok untuk kegiatan wisata dan juga digunakan oleh manusia, dimanfaatkan oleh manusia sebagai lahan perkebunan. Contoh misalnya yaitu dataran tinggi Dieng. Nah, ini dataran tinggi Dieng yang terletak yaitu di Jawa Tengah. Ini banyak
digunakan sebagai tempat rekreasi. Bagi yang belum ke sana, coba nanti kalian bisa ke sana. Selanjutnya, penampakan alam berupa perairan. Salah satunya yaitu misalnya pantai. Pantai yang terkenal di Indonesia sampai ke mancanegara yaitu Pantai Kuta yang terletak di Provinsi Bali. Pantai merupakan perbatasan antara daratan dan lautan. Pantai mempunyai pemandangan bagus, dapat menarik minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Jadi pantai ini dimanfaatkan oleh manusia sebagai pelabuhan bagi nelayan tradisional untuk menambatkan kapalnya setelah selesai melaut. Nah, pantai ini khususnya di Bali yaitu di Kuta banyak dikunjungi oleh para wisatawan dari mancanegara. Selanjutnya, ketampakan alam perairan ya. Selanjutnya yaitu selat. Nah, kalian tentunya tahu selat yang ada di Indonesia salah satunya adalah yang bernama Selat Bali. Jadi selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau. Seperti contoh yaitu Selat Bali. Jadi Selat Bali ini menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Yang ada di Bali yaitu ada di Gilimanuk dan juga Ketapang. Itu selat. Ya, Selat Bali yaitu Gilimanuk dan Ketapang. Kalau kalian mau ke Jawa, yang jelas harus lewat Selat Bali. Jadi selat ini digunakan sebagai alat penyeberangan untuk menuju pulau yang lain. Selanjutnya yaitu yang termasuk kenampakan alam berupa perairan yaitu teluk. Nah, di sini Pak Guru berikan contoh Teluk Jakarta. Apa itu teluk? Teluk adalah laut yang menjorok ke daratan. Teluk banyak dimanfaatkan untuk pelabuhan. Laut dengan banyak teluk lebih mudah dikembangkan potensinya untuk dijadikan pelabuhan. Baik pelabuhan kapal transportasi ataupun untuk tempat pelabuhan kapal-kapal para nelayan untuk mencari ikan. Di Indonesia ada beberapa teluk yaitu Jakarta, ada juga teluk di Lampung, ada juga teluk Penyu namanya yaitu di Cilacap atau Jawa Tengah juga. Kemudian selanjutnya yaitu ketampakan alam berupa perairan yaitu laut. Ya, laut. Laut merupakan perairan yang luas dengan ciri airnya asin. Laut banyak menghasilkan beberapa jenis ikan, udang, kerang, serta rumput laut. Laut banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk rekreasi dan sebagai tempat transportasi. Dan laut yang sangat luas disebut dengan samudra. Contoh laut yang kalian lihat pada layar ini yaitu salah satu contoh laut Jawa. Kemudian contoh laut juga yaitu Laut Banda, Laut Sulawesi dan banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya kenampakan perairan yaitu seperti sungai. Sungai
adalah air tawar dari sumber alamiah yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dan sungai semuanya bermuara ke laut. Sungai yang ada di sekitar kita mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Pada umumnya, sungai-sungai itu yang ada di Jawa banyak dimanfaatkan untuk pengairan, terutama untuk pengairan atau irigasi sawah. Sedangkan sungai di luar Jawa banyak dimanfaatkan untuk sarana transportasi seperti yang ada di Kalimantan dan Sumatera. Kemudian anak-anakku selanjutnya, dan sungai yang terkenal di Indonesia yaitu dikenal dengan Sungai Begawan Solo seperti yang terdapat di layar ini. Selanjutnya anak-anakku, kenampakan perairan yaitu berupa danau. Danau adalah daerah cekungan di daratan yang terisi oleh air. Danau merupakan daerah perairan yang cukup luas di daratan. Danau dikenal dengan nama situ atau telaga. Berdasarkan kejadiannya, danau dibagi menjadi dua. Ada danau alam atau alami yang terbentuk dengan sendirinya. Ada yang kedua yaitu danau buatan. Danau alam merupakan danau yang terbentuk secara alami. Dan kemudian yang kedua danau buatan, danau yang sudah dibentuk oleh manusia atau diberi perhiasan, aksesoris, dan tempat-tempat yang sehingga banyak diminati oleh tamu-tamu mancanegara ataupun wisatawan lokal seperti yang ada di Bali yaitu Danau Bratan. Nah, anak-anakku, itulah tadi berupa kenampakan alam yang merupakan sumber daya alam yang dijadikan atau dimanfaatkan oleh manusia khususnya di Indonesia, yaitu berupa penampakan daratan ataupun penampakan perairan. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia yang baik, maka jagalah kelestarian alam kita. Jangan sampai alam kita menjadi rusak karena ulah kita. Dan ini tugas penting bagi kita sebagai warga Indonesia yang baik. Dan mudah-mudahan kalian semuanya dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sampai di sini dulu pembelajaran pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Pak Guru akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.